Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Islamat Arafi dengan NIM 2505 120404006 dari kelas TIA. Di sini saya akan menjelaskan project game mandiri saya. Jadi untuk game saya sendiri itu nanti akan ada 3 objek, yaitu dino, pohon, dan meteor. Nah, objek dino ini nanti yang akan kita mainkan. Lalu di dino ini ada fitur yang namanya lompat dan juga menunduk. Nah, untuk 2 objek lainnya yaitu pohon dan meteor itu sebagai rintangan atau obstacle yang akan muncul dari sisi kanan sampai ke sisi kiri. Jadi, tugas kita sebagai dino itu harus lompat untuk menghindari pohon atau menunduk untuk menghindari meteor. Nah, untuk gambaran gamenya mungkin seperti itu. Oke, langsung saya jelaskan ke bagian codingannya. Di sini ada import pygame random.js. Pygame ini untuk mengakses library pygame, lalu random ini saya ingin jadi nanti obstacle atau rintangannya ini akan generate atau muncul bisa random gitu. Lalu SJS ini untuk quit atau close program. Lalu pygame.init with 8 fps di sini untuk lebar dan tinggi window-nya 1100 dan 600. Lalu ada fps ini agar tampilan frame-nya nanti agar smooth atau halus saya buat 60. Lalu ada screen display-nya di sini menggunakan width dan height yang sudah ditetapkan tadi. Lalu set caption untuk window-nya di sini Dino Escape the Game namanya. Lalu di sini ada deklarasi warna, ada white, gray, black. Lalu warna dinonya biru, warna pohonnya hijau, warna meteornya merah. Ini kode RGB, lalu ada ground level. Ground level ini jadi nanti di display window saya akan ada seperti batas tanah pijakan gitu untuk objek-objeknya. Nah, batas itu saya ingin berada di seperempat atau 3/4 window gitu. Jadi berada di bawah tengah-tengah atau di atas batas bawah window. Lalu ada initial speed, max speed, dan acceleration. Jadi saya ingin obstacle atau rintangan saya ini dengan speed yang awalnya ini 7 ketika game dimulai. Lalu seiring berjalannya waktu, speed itu akan bertambah terus. Acceleration ini ya 0,02 bertambah terus hingga mencapai ke max speed-nya 18. Karena saya ingin gamenya sedikit lebih menantang gitu, jadi obstacle atau rintangannya nanti akan berjalan lebih cepat gitu seiring berjalannya waktu. Lalu di sini ada kelas Dino, dev init ya ini untuk menggambarkan objeknya, lebar dan tingginya 40-60. Lalu di sini ada self.dark-height-nya, tinggi ketika menunduk. Nah, nanti kan ada fitur menunduk untuk menghindari rintangan meteor. Jadi saya buat ketika menunduk itu setengah dari tinggi default. Ya, tinggi defaultnya 60, jadi saya buat ketika menunduk ini tingginya menjadi cuma 30 saja. Lalu di sini self.width dan height-nya saya buat default ya. Lalu ada self.x-nya 80, lalu self.ground vertikalnya ya sesuai ground level tadi. Lalu jumping dan duckingnya ini defaultnya dibuat false terlebih dahulu. Lalu di sini ada jump velocity, gravity, dan velocity vertikal. Jadi nanti ketika objek dino ini lompat, nah itu lompat itu kan dari bawah, lalu lompat bergerak ke atas, lalu nanti akan kembali ke bawah lagi. Nah, makanya di sini ada jump velocity, gravity, dan velocity Y untuk membuat animasi lompat itu nanti. Oke, lanjut ke depth jump. Ini dicek ya, jika tidak sedang lompat dan tidak sedang menunduk,
Nah, itu maka bisa melompat, jumping sama dengan true. Untuk velocity underscore y sama dengan main self.jump underscore velocity. Biar bisa lompat, lalu ada def duck-nya. Sama seperti sebelumnya, jika sedang tidak lompat, maka bisa menunduk gitu ya. Lalu di sini self.ducking-nya is pressing. Jadi ketika ingin menunduk, nanti tombolnya itu ditekan. Jadi selama ditekan, itu akan menunduk terus gitu. If, nah jika sedang menunduk, itu akan menggunakan tinggi objek ketika menunduk. Nah, tinggi objek ketika menunduk tadi setengah tinggi default gitu. Ya, jadi ketika menunduk, tingginya akan menjadi setengah tinggi default gitu. Else jika tidak, ya tingginya menjadi default kembali gitu. Jika sudah tidak menunduk. Lalu depth update ini untuk update frame ketika lompat atau menunduk gitu ya. Jadi frame-nya akan terus berjalan jadi terlihat bagus. Lalu depth draw ini untuk menggambar objek dinonya, screen, dino colornya biru tadi sudah. Lalu self.xy, lebar dan tingginya seperti itu. Nah, di sini ada class obstacle atau class parenting untuk tree dan meteor nanti. Jadi ada self x, lebar, tinggi, warna, dan vertical position. Lalu depth update self.x minus sama dengan speed. Ini nanti jadi obstacle-nya bergerak dari kanan ke kiri gitu sesuai dengan speed-nya, speed yang tadi. Lalu depth draw ini untuk menggambarkan objek obstacle-nya, color, lebar, tinggi, dan lainnya. Nah, ini menerapkan konsep inheritance. Yang tadi ini kelas indukannya, lalu yang tree dan meteor ini turunannya, kelas turunannya. Lalu untuk yang tree, def init, with sama height-nya random.randin. Nah, ini biar lebar dan tingginya itu secara random, tapi dibatasi 30-60 dan 40-80 saja. Untuk vertical position-nya sesuai dengan ground level tadi, lalu superclass-nya ini X, lebar, tinggi, dan warna pohonnya, dan vertical position sama juga dengan meteor, cuma bedanya meteor sama pohon. Kalau meteor ini nanti sebagai obstacle akan berada di atas gitu, melayang, karena meteor gitu kan. Jadinya vertical position sama dengan ground level min 85. Jadi untuk menghindari obstacle meteor, ini bisa menggunakan fitur menunduk atau ducking. Dan superclass-nya sama, ada lebar tinggi, ada warna meteornya yang tadi. Lalu depth draw text. Draw text ini ya untuk caption-caption atau judul, teks-teks gitu, size, colornya black, Arial, dan lain-lain, bold true gitu ya. Menampilkan ini, text dan caption. Lalu di sini ada clock sama dengan pygame.time.clock. Ya, untuk mengatur FPS. Lalu di sini game state-nya dimulai dari start, player dino, obstacle-nya kosong, lalu skornya dimulai dari 0, game speed-nya initial speed, speed awalnya, lalu spawn timer-nya 0, running sama dengan true. Dan di sini untuk perulangan game berjalannya, screen.fill white, ini untuk membuat background window-nya nanti putih ya. Lalu ini pygame quit running sama dengan false. Ya, nanti ketika windownya quit atau di close, maka runningnya menjadi false. Lalu ini jika
key event type sama dengan pygame.keyDown. Jadi ketika tombol ditekan, nah tombol ditekannya ini bisa space atau up, spasi atau tombol panah ke atas. Jika game state-nya, posisi gamenya ini berada pada start atau belum mulai, nah ketika dipencet spasi, maka game state-nya akan berubah menjadi playing. Playing yaitu ya gamenya saat gamenya berjalan itu, saat gamenya dimainkan. Elif, game state-nya jika sedang playing, maka fungsi spasi dan up ini akan menjadi player.jump. Jadi untuk melompat ini menggunakan spasi ketika di game state playing. Tapi jika di game state game over, ketika dipencet space atau up, ini untuk restart atau main ulang kembali. Jadi di reset semuanya, player di no, obstacle-nya kosong, skor 0, initial speed, lalu spawn timernya 0. Jika dipencet panah ke bawah saat game state-nya playing, maka player.duck sama dengan true. Jadi ketika ingin menggunakan fitur menunduk untuk menghindari meteor, menggunakan tombol panah ke bawah. Lalu if event type pygame.keyUp, ini kebalikannya keydown. Jika sedang tidak ditekan, maka keydown ini yang arah panah ke bawah, jika sudah tidak ditekan, maka player.duck false. Jika false, maka tinggi objek akan kembali seperti default. Seperti itu. Lalu jika game state-nya di posisi playing, maka jika game speed-nya ini masih belum max speed, akan ditambahi akselerasi terus. Jadi ini konsep ketika yang saya ingin tadi. Jadi rintangannya lama-lama akan menjadi cepat, semakin cepat sampai di titik max speed-nya, kecepatan penuhnya. Lalu player update ya, ini untuk update posisi dino, mungkin habis lompat atau menunduk gitu ya. Lalu spawn timer ini plus sama dengan 1 terus. Nah lalu ini nge-spawn obstacle-nya secara random, dan juga if random.random 0,1 sama dengan 0. Jadi ini tergantung akan mengeluarkan obstacle apa, bisa pohon atau meteor, bergantung ya, ini secara random. Lalu jika sudah, spawn timer akan kembali menjadi 0. Seperti itu. Nah ini bit ini obstacle-nya akan muncul dari kanan ke kiri gitu ya. Lalu lanjut ke for obstacle in obstacles. Ini loop untuk rintangannya atau loop untuk tantangannya. Lalu rintangan ini bergerak ke kiri sesuai speed-nya. Lalu jika obstacle-nya ini sudah lewat ke kiri, maka obstacle-nya ini di remove atau dihapus. Lalu skornya akan bertambah 1. Lanjut, ini dino rec dan obstacle rec ini untuk membuat kotaan dari objek dino dan obstacle ini ya, biar bisa mengecek jika dino ini tabrakan dengan obstacle, maka game state-nya akan game over. Seperti itu. Lanjut ke pygame.draw.line. Nah ini untuk menggambar ground levelnya, warna grey, ground level, seperti itu.
Lalu player.drawScreen ini untuk menggambar objek dino, lalu dan juga objek obstacle-nya atau rintangannya. Lalu di sini ada drawText untuk skornya, untuk menghitung skornya yang ada di pojok kanan atas. Lalu ini untuk yang skor 50, 100, dan 200 ini hanya untuk patokan saja. Kalau bisa mencapai rank itu nanti dapat julukan gitu ya, noob pro hacker. Lalu jika game state-nya sama dengan start, nanti di tampilan window nanti akan ada tulisan dino escape dan juga press space to start. Nah, ini menjadi instruksi jika ingin memulai game mencet start gitu ya. Elif game state-nya kalau sudah game over, nanti overlay gamenya menjadi seperti putih transparan seperti itu, lalu menampilkan teks game over, final score, menampilkan skor yang akhir tadi, dan juga press space to restart. Seperti itu. Lalu pygame.display.flip ini untuk menampilkan gambar, clock.fps agar menampilkan frame-nya ya, frame per second. Dibatasi tadi saya 60 fps, lalu pygame.quit fps.quit untuk close programnya. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan mengenai project game mandiri saya. Jika ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk demo gamenya akan ada di video yang lain. Terima kasih.